Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan umur yang panjang serta sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas yang mana? Boleh, Bu. Boleh memimpin doa? Boleh, Bu. Ya. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran pada siang hari ini, pertama-tama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, mungkin terlebih dahulu Ibu akan mengabsen ya. Ya, Bu. Nur Afni, Hadir, Bu. Andini Sayyudi, Hadir, Bu. Salfira Ramadan, Hadir, Bu. Febrianti, Hadir, Bu. Ibrahim Hasan. Alfa, Bu. Ibrahim ini sudah alfa 2 kali ya. Ya, Bu. Ainaya Rahayu, Hadir, Bu. Rasmita Ali, Hadir, Bu. Niken Putri Aziza. Hadir, Bu. Hadir. Niken kemarin izin kan? Ya. Itu izin kemana Niken? Lagi ke Padang, Bu. Oh, pulangnya pulang kampung. Ya, Bu. Oke, Ibu sudah melakukan absen. Mungkin kita langsung saja masuk pada pelajaran hari ini. Pelajaran yang Ibu bawakan hari ini terkait dengan teks ceramah. Anak-anak masih ingat tidak teks ceramah yang dijelaskan pekan lalu? Masih, Bu. Masih ingat ya? Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan aspek yang disunting dalam teks ceramah dengan memperhatikan diksi atau pilihan kata pada contoh teks tersebut dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi, guru meminta siswa untuk dapat kembali menyusun teks ceramah dengan memperhatikan isi, tujuan kebahasaan, tema dan struktur dengan tepat. Oke, di sini ada beberapa materi pelajaran terkait dengan teks ceramah yang minggu lalu telah Ibu jelaskan, yaitu pengertian ceramah, jenis-jenis ceramah, struktur teks ceramah. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan kembali pekan lalu terkait dengan pengertian ceramah, jenis-jenis ceramah dan lain sebagainya. Ibu hanya merefresh kembali pengetahuan kalian terkait dengan penjelasan yang Ibu jelaskan pada pekan lalu. Ada yang ingin menjelaskan kepada Ibu terkait dengan pengertian teks ceramah? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Andini, silakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi, pengertian teks ceramah. Ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan di depan umum. Ya, betul sekali. Jadi teks ceramah adalah teks yang menyampaikan informasi secara lisan di depan orang banyak. Terus selanjutnya yaitu jenis-jenis ceramah. Oke anak-anak, jadi jenis-jenis ceramah ini terbagi menjadi 3, yaitu jenis ceramah informasi, jenis ceramah persuasi, dan jenis ceramah rekreatif. Adakah di sini yang bisa menjelaskan kepada Ibu 3 poin ini? Ya, kepada Windy dipersilakan. Ceramah informasi yang bertujuan untuk menyampaikan berita atau informasi kepada pendengar. Dan yang kedua, ceramah yang bertujuan untuk memaparkan suatu informasi yang dapat mengajak atau mempengaruhi pikiran atau tindakan para pendengar. Nah, yang ketiga, ceramah rekreatif adalah ceramah yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Ya, betul. Jadi ceramah informasi ini adalah ceramah yang menyampaikan sebuah informasi. Jadi anak-anak pernah melihat di televisi atau mungkin ada orang yang menginformasikan sesuatu di masjid atau lain sebagainya, itu adalah jenis ceramah informasi. Sedangkan jenis ceramah persuasif adalah jenis ceramah yang dimana mengajak, seperti mengajak seperti berpidato terkait dengan
bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara mengatur pola hidup sehat. Nah, itu adalah ceramah persuasi. Dan yang ketiga yaitu ceramah rekreatif, adalah ceramah yang memang tujuannya untuk menghibur, seperti ceramah Sumpah Berpidato terkait dengan Sumpah Pemuda dan lain sebagainya itu. Di sini juga Ibu akan menampilkan 3 contoh terkait dengan contoh ceramah informasi, contoh ceramah persuasif, dan contoh ceramah rekreatif. Nah, teman-teman bisa lihat, adik-adik bisa lihat contoh ceramah informasi seperti yang ada di depan yang saya paparkan ini terkait dengan perkembangan COVID-19 di dunia. Pasti anak-anak di sini pernah melihat televisi yang menayangkan perkembangan COVID, kan? Nah, itu adalah salah satu contoh ceramah informasi. Yang kedua yaitu ceramah persuasif, yang dimana ceramah ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ceramah yang mengajak seseorang untuk bagaimana cara hidup sehat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu contoh ceramah rekreatif atau contoh ceramah Sumpah Pemuda. Nah, mungkin itu yang Ibu jelaskan. Ini juga menjadi salah satu contoh struktur teks ceramah. Nah, nanti adik-adik bisa melihat contoh ini, lalu Ibu akan memberikan satu tugas terkait dengan contoh struktur teks ceramah. Boleh? Boleh, Bu. Ya, ini jadi teks ceramah ini ada strukturnya, yaitu yang pertama adik bisa membaca di depan, mulai dari pembuka, isi pidato, dan juga penutup. Ya, dipersilakan. Pembukaan, selamat malam dan salam seni. Yang terhormat Bapak dan Ibu undangan, yang terhormat para tetua dan tokoh masyarakat. Isi pidato, jiwa seni adalah fitrah yang ada pada setiap manusia. Ia tidak bisa ditindas dan dihilangkan dari jiwa kita. Ketika fitrah itu ditindas, mungkin ia akan reda sebentar, tapi tidak mati. Dan dengan pelan-pelan akan bangkit lagi, tindas lagi, bangkit lagi. Penutup, mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa menjadi sarana pembinaan jiwa seni kita secara individu dan ternyata tadi terpotongnya. Nah, mungkin biar saja itu mungkin menjadi salah satu contoh untuk anak-anak bisa membuat struktur teks ceramah. Dan Ibu akan memberikan teks ceramahnya. Nah, ini adalah tugas mandiri yang bisa kalian buat hari ini. Jadi nanti Ibu akan mungkin boleh menyiapkan selembar kertas untuk kita memulai tugas pada hari ini. Ibu sudah menyiapkan ya. Ya, jadi ini adalah lembar untuk teman-teman mengisi struktur teks ceramah yang terdiri dari isi, penutup, dan pembuka, isi, dan penutup. Ibu memberi waktu mungkin 20 menit cukup ya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Selamat bekerja. Ya, mungkin sudah 20 menit Ibu memberikan kalian waktu untuk menyelesaikan tugas yang tadi Ibu sampaikan. Mungkin boleh dikumpul, masing-masing bisa dikumpul di depan. Ini menjadi tugas kalian ya, tugas kedua kalian. Ya, jadi mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Mungkin Ibu sedikit memberikan gambaran kepada adik-adik untuk mata pelajaran selanjutnya pada pekan depannya, yang yaitu selanjutnya kita akan membahas terkait dengan unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, dan juga kebahasan teks ceramah. Jadi nanti adik-adik bisa membuka referensi di buku atau di internet untuk menjadi sebuah acuan untuk minggu depan kita pelajari. Sebelum Ibu keluar dari kelas ini, Ibu mungkin sedikit memberikan kata-kata motivasi untuk kalian semua sehingga dapat membangkit semangat belajar kalian. Dari Imam Syafi'i yang dia menyatakan bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.